Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam kisah-kisah orang terdahulu pasti terdapat sebuah pelajaran, dan di setiap kabar mengenai mereka yang hidup di masa lampau pasti memiliki nasihat yang bisa kita ambil hikmahnya. Oleh karenanya Al-Quran memiliki porsi khusus yang mengandung kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Quran Surat Hud 120. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran sejatinya adalah media pembelajaran yang akan menguatkan pikiran serta meluruskan akhlak. Pada hari yang diberkahi ini, kita akan bersama-sama sejenak menyelami dan menyimak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang indah, enak didengar, dan mudah dicerna bagi mereka yang memiliki hati yang tulus. Sesungguhnya ia merupakan kisah yang syarat akan pelajaran yang berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Quran Surat Yusuf ayat 7. Sesungguhnya hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Yusuf alaihissalam sangatlah banyak, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk membahasnya. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan mengambil 3 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama, kehidupan ini Allah ciptakan penuh dengan rasa gundah gulana, lelah dan kesedihan. Tidak ada kenikmatan dan ketenangan hidup yang abadi, karena keadaan sangatlah cepat berganti dan akan berubah terus-menerus. Apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah perkara yang mudah dan remeh. Beliau menghadapi permusuhan saudara-saudaranya, kerasnya mereka dan tipu daya mereka, sampai-sampai ia dijual kemudian dibeli dengan harga yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Quran Surat Yusuf ayat 19-20. Sungguh jika kita melihat dan berkaca dengan apa yang menimpa Yusuf alaihissalam, tentu saja diri kita akan lebih bersyukur, karena apa yang menimpanya tidak sebanding dengan musibah yang kita rasakan. Nabi Yusuf alaihissalam juga mengajarkan bahwa rasa tentram, lapang, dan ridha, yang mana semuanya tersebut merupakan kunci kebahagiaan.
tidak dapat diukur dengan ukuran materi, karena perasaan tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia berikan kepada hambanya yang Ia inginkan. Bahkan ketentraman tersebut seringkali bisa dirasakan pada kondisi kerasnya dan sempitnya kehidupan. Di setiap takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita saksikan, jika saja ia tidak dilemparkan ke dalam sumur, maka Yusuf tidak akan pernah memasuki negeri Mesir. Jika Nabi Yusuf alaihissalam tidak dipenjara, maka ia tidak diberi amanah sebagai bendahara negeri Mesir. Rahmat Allah terkadang turun di sela-sela pedihnya cobaan. Sebuah karunia terkadang muncul karena kerasnya keadaan. Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah memberikan kedudukan kepadanya. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil." Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika Dia membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Quran Surat Yusuf ayat 100 sampai 101. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu semua karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Oleh sebab itu wajib hukumnya untuk mensyukuri semua karunia dan kenikmatan tersebut. Allah lah satu-satunya yang juga akan menghilangkan keburukan dan cobaan dari manusia. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf alaihissalam, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 33 sampai 34. Di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa dirinya sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan solusi dari sebuah kesulitan. Ketahuilah, sesungguhnya pelajaran yang paling berharga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kemampuan dan profesionalisme sangatlah dituntut di dalam agama Islam, serta keduanya sangatlah dibutuhkan di dalam kehidupan. Saat Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ia mampu dan memiliki kapasitas untuk sebuah kedudukan yang agung, ia pun memilih kedudukan tersebut. Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 55. Sungguh itu adalah kedudukan yang dipenuhi dengan kepercayaan dan rasa tanggung jawab, bukan kedudukan yang ingin dicapai hanya karena ingin bermewah-mewahan dan haus pujian. Nabi Yusuf alaihissalam meminta hal tersebut dengan dasar baiknya agamanya,
serta rasa penuh tanggung jawabnya. Kalau ia mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih layak, tentu ia tidak akan memintanya. Di dalam kisah tentang amanah yang dipikul oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini juga mengandung pelajaran bagi mereka yang haus jabatan dan kedudukan. Sungguh, jabatan dan kedudukan walaupun itu dipandang remeh oleh sebagian mata, sejatinya itu adalah amanah yang sangat berat. Tidak semua punggung kuat dan tahan di dalam memikulnya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para pemimpin kaum muslimin, menjadikan mereka pemimpin yang menunaikan kewajiban amanah dan tidak haus akan pujian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita rakyat yang baik, taat kepada pemimpinnya, serta taat dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.